dahulu ya. Mufridah Hasanah, Hifa, Laili, hadir Ibu. Afisa, Hadir. Mila, Ada. Nisa, Hadir. Nabila, Hadir. Wafi, Hadir. Intan, Hadir. Najwa, Hadir. Mei, Present. Nabila, Hadir. Elmi, Hadir. kayak masuk semua ya. Apa ada yang perlu dipanggil? Saya belum Ibu. Oh ya siapa? Rahmati. Ya Rahmati, ya kayak hadir semua ya. Hasna, ya oke. Sebelum memulai pembelajaran, ini mau langsung ke materi apa mau SBY? Nah, sekarang untuk SBY-nya itu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Nanti ikutin gerakan yang ada di video ya. Sudah cukup ya materi kita hari ini. Siap. Ini kan sebenarnya sudah ada ya. Jadi kita hari ini mau mempelajari tentang teks eksposisi. Ada yang udah pernah dengar? Oke, di sini Ibu mau menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau gagasan secara jelas dan logis kepada pembaca. Teks ini bertujuan agar pembaca memahami sebuah isu. Jangan berisik ya. Sebuah isu atau permasalahan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang disusun secara runtut. Nah, tujuan dari teks eksposisi ini yaitu untuk memberi penjelasan, pendapat, dan mempengaruhi pembaca agar setuju terhadap sebuah garis terpandang atau pemikiran. Intan bisa diam. Nah, dengan teks eksposisi ini penulis ingin agar pembaca berpikir lebih kritis dan terbuka terhadap informasi baru. Ibu, mau izin ke belakang. Iya, jangan lupa saya. Ibu mau izin pulang. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks eksposisi. Ibu boleh minta tolong dibacakan, Rokwati. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 bagian penting. Pertama adalah tesis, yaitu pernyataan pendapat penulis terhadap suatu topik. Kedua, bagian argumentasi yang berisi alasan dan bukti pendukung terhadap pendapat tersebut. Yang terakhir yaitu bagian penegasan ulang pendapat sebagai kesimpulan dan penguatan gagasan awal. Oke, jadi struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua bagian argumentasi, dan juga yang terakhir itu bagian penegasan ulang. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks eksposisi. Untuk
berisi fakta, karena teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh tema teks eksposisi. Nah, kali ini Ibu mengambil tema yaitu tentang sayangi bumi. Nah, jadi untuk teks eksposisi kali ini, Ibu ada cerita yaitu tentang Mbah Sadiman, pejuang penghijauan dari Wonogiri. Ya, nah Mbah Sadiman ini adalah tokoh inspiratif dari Wonogiri yang menyelamatkan lingkungannya dengan menanam ribuan pohon di Bukit Tandus. Nah, ini ada teksnya. Mbak Mufida, silakan mohon dibacakan. Ibu, Mbah Sadiman berjuang menghijaukan Wonogiri. Mbah Sadiman adalah pahlawan penghijauan dari desa Beneng, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir, ia mendedikasikan hidupnya untuk menanam ribuan pohon di hutan seluas kurang lebih 200 dengan tempat tinggalnya. Bukit Aljalan dan Bundel namanya. Dulu hutan dari kedua bukit tersebut menghasilkan air yang melimpah. Namun karena penebangan liar yang dilakukan oleh warga penjual kayu bakar dan terjadi kebakaran hebat membuat hutan dari sebelum hingga airnya makin mengering. Akibatnya warga dan hewan ternak kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, silakan. Nah, jadi dari Mbah Sadiman kita bisa belajar bahwa kita harus bisa menjaga lingkungan supaya lingkungan di sekitar kita itu tetap terjaga. Nah, dari Mbah Sadiman ini memperoleh beberapa penghargaan, yaitu pada tahun 2019 beliau mendapatkan penghargaan sebagai tokoh inspiratif Resa Utama Aninda, yaitu penjaga bumi yang penuh kebijakan dari BNPB yang bisa terimakan di kantor desa Genang. Jadi jika kita melakukan kebaikan itu tidak ada yang percuma, pasti mendapatkan penghargaan. Nah, selanjutnya yaitu dari teks eksposisi itu ada ide pokok dan juga kalimat utama. Nah, dalam sebuah paragraf, ide pokok adalah inti gagasan yang ingin disampaikan. Biasanya ide pokok ini terletak pada kalimat utama yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi untuk memperkuat, menjelaskan, atau memberikan contoh dari kalimat utama. Misalnya, jika kalimat utama menyatakan bahwa hutan di daerah tertentu rusak, maka kalimat penjelas yang akan memberikan informasi lebih lanjut tentang penyebab atau akibat dari kerusakan itu. Paham? Nah, selanjutnya itu ada langkah menulis teks eksposisi. Untuk menulis teks eksposisi yang baik, kita harus melalui beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menentukan topik yang ingin dibahas. Yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi atau data pendukung. Yang ketiga, susun kerangka teks, lalu tulis teks secara utuh. Dan yang terakhir, jangan lupa membaca ulang dan melakukan revisi supaya kita bisa yakin bahwa teks yang sudah kita buat itu sudah sesuai data yang kita dapatkan atau belum. Oke, nah dari teks eksposisi tadi, coba apa yang sudah kalian pahami terkait dengan struktur, bahasa yang digunakan. Coba siapa yang bisa lihat bahasa yang digunakan tadi? Apa Mbak Intan? Baku atau tidak baku? Baku, Ibu. Baku. Teks eksposisi itu tadi pengertiannya apa? Teks yang sesuai dengan fakta yang memberikan informasi. Ya betul, berdasarkan data dua. Nah, tadi kan kalian sudah membaca tentang eksposisi
eksposisi yang bertema tentang sayang bumi. Nah, di sini Ibu ingin menampilkan satu video tentang kita harus menjaga bumi supaya tetap lestari. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan notifikasinya ya. Jangan lupa juga like. Planet berwarna biru tidak menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan hidup berlanjut hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja yang nanti kalian akan kerjakan secara berkelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu 5 anak. Yang barisan pertama itu kelompok 1, yang belakang 2, dan yang terakhir itu kelompok 3. Ketiga anak satu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita cocokkan sama-sama. Ibu minta perwakilan satu anak. Bisa. Bisa silakan. Dua Afisa bisa dibacakan jawabannya. Jawabannya tadi Sama soalnya. nomor 1, apa itu ide pokok dari paragraf pertama tersebut? Jawabannya yaitu pada tempat tinggal Mbak Sadiman di Wonogiri mengalami kekeringan dan kerusakan lingkungan karena penebangan pohon secara liar. Betul? Betul. Ada jawabannya? Sama. Selanjutnya. Sama. Soal 2, tuliskan salah satu contoh hubungan sebab dan akibat dari teks. Jawabannya yang sebab bukti gundul akibat penebangan pohon, yang akibat yaitu terjadinya kekeringan dan kesulitan air bersih di wilayah tersebut. Betul apa salah? Betul. Buatlah ringkasan isi teks dalam 4-5 kalimat. Mbak Sadiman adalah warga Wonogiri yang peduli terhadap lingkungannya. Ia melihat kutip di desanya gundul dan menyebabkan kekeringan. Ia kemudian menanam ribuan pohon beringin secara mandiri. Berkat usahanya, daerah tersebut kini kembali hijau dan memiliki pasokan air yang cukup. Tindakan Mbak Sadiman memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar. Betul kan? Betul. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Masuk ke permainan CRH. Apakah udah siap?
Jadi nanti tata caranya kalian menjawab pertanyaan secara cepat-cepatan. Jadi tadi kan udah dibagi kelompok. Nah, nanti kalau ibu bacakan soalnya, nanti kalian menjawab secara cepat-cepatan ya. Baik. Ayo. Belum. Baik, soal nomor 1. Tidak semua pagi. Apa tujuan utama dari teks eksposisi? Saya Ibu. Ya, kelompok 2 dulu. Jawabannya apa? B. Menyampaikan informasi atau pendapat. Oke, jawabannya betul. Yang jawab kelompok 2 ya. Selanjutnya, soal nomor 2. Hubungan sebab akibat dalam teks eksposisi. Dalam teks berfungsi untuk Ibu. ya kelompok 1. Jawabannya A. Menjelaskan alasan dan dampak. Ya, betul. Selanjutnya soal nomor 3. Apa ide pokok paragraf pertama pada teks Mbah Sadiman? Saya. Ya, kelompok 1 lagi. Saya Bu. Bukit Gersa karena penebangan. Oke, betul. Selanjutnya soal nomor 5. Pernyataan berikut yang bukan ciri-ciri teks eksposisi adalah ya kelompok 2. B. Menggunakan bahasa tidak baku. Oke, betul. Selanjutnya soal nomor 6. Yang merupakan struktur pertama dalam teks eksposisi adalah Saya Bu. ya kelompok 1. Wah, kelompok 3 kayaknya ngantuk ya. Jawabannya C. Tesis atau pernyataan pendapat. Ya, betul. Kelompok 3 hilang. Kelompok 3 kalah, Bu. Sekarang nomor 8. Mengapa Mbah Sadiman menanam pohon di bukit yang gundul? Ya, kelompok 2 lagi. D. Karena ini daerahnya hijau. Ini dulu turunan. Oke, betul. Nah, di sini Ibu sudah mendapatkan data siapa saja tadi yang sudah menjawab. Nah, sekarang jadi pemenangnya itu adalah kelompok 2 karena ini bisa menjawab soal secara urut dan bisa ditarik garis lurus. Tepuk tangan. Jempol kanan, Jempol kiri. Salut. Oke, mungkin itu menjadi kegiatan terakhir pada kegiatan kita hari ini. Yang terakhir Ibu ingin bertanya dari pembelajaran kita hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan? Mbak Mei, silakan simpulkan. Ya, dari pembelajaran kali ini saya mendapatkan jadi tahu penjelasan teks eksposisi itu apa, terus langkah-langkahnya itu apa, terus sama sebab akibat itu. Ya, betul. Ada lagi yang bisa jelaskan? Tentang permainan contoh dari teks eksposisi seperti apa? Sudah paham ya? Nah, tadi juga Ibu sudah menerangkan tentang permainan CRH atau Force Pintu Horai. Jadi tadi yang mendapatkan nilai terbanyak itu adalah kelompok yang bisa ditarik lurus atau garis horizontal. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu ada nyanyian sebelum berdoa. Nah, jadi nyanyian ini. Kalau kau mau pulang duduk tertib, kalau kau mau pulang senyum manis, kalau kau mau pulang mari kita pulang duduk tertib.
Wassalamualaikum warahmatullahi